kita kedatangan bintang tamu yang spesial sekali banget. Iya ya, karena kemarin kita baru aja live di Instagram Semanti ya, di OSIS Semanti, dimana kita mewawancarai kedua bilik ini antara MPK dan juga OSIS, yaitu dimana mereka ini adalah calon-calon ketua OSIS ya. Kali ini kita nggak tegang-tegang kok, santai aja, santai. Ini nggak semenegangkan kemarin. Ini nggak semenegangkan kemarin gitu loh. Kita di sini chills aja, kita bakal tanya-tanya, ya mungkin sedikit-sedikit tentang OSIS dan MPK, tapi sedikit tentang pengalaman kalian gitu loh. Ayo Kak Cece. Ya, sebelumnya kita harus kenalkan diri. Kita hostnya di sini yang cantik-cantik. Ya udah masih kita mau memperkenalkan diri ya nggak sih? Kan kemarin udah nih dari kalian, tapi nanti kalian harus memperkenalkan lagi ya. Karena kan gak semua teman kita ini tahu gitu loh. Apalagi adik-adik kelas yang kurang tahu, kakak-kakak kelas. Karena kan penontonnya nggak pasti angkatan kita doang. Perkenalkan dulu dari host, aku Nela Kesha. Aku Kiasa Bidini. Nah, kita juga pastinya mau tahu kandidat-kandidatnya dari OSIS dan MPK. Kita boleh perkenalkan, mau dari mana? OSIS atau MPK dulu? Ya, karena kalau nggak kenalan kan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau nggak kenal tahu udah sayang duluan kan bahaya. Makanya, gitu loh. Makanya kalian tuh lebih baik perkenalkan dulu gitu loh. Baik, dari mana dulu? Kompromi. Nomor 1. Dari nomor 1. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farah Zabira. Saya dari kelas 11 1 sebagai kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024 nomor kandidat 1. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alin Abdul Halif Fatusani. Saya dari kelas 11 1 sebagai calon kandidat ketua OSIS dari nomor urut 2. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hafiz Paleviarfiah dari kelas 11 4 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 3 Pemalang masa bakti 2023-2024 dari nomor urut 3. Halo teman-teman, saya Bambang Ingatan Arganda dari kelas 11 1 sebagai calon kandidat ketua MPK masa bakti 2023-2024 nomor urut 1. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nata Chandra Nintias Lupina dari kelas 11 4 dari kandidat calon ketua MPK masa bakti 2023-2024 nomor urut 2. Halo teman-teman, saya Yasgofan Muzaki dari kelas 11 1 sebagai calon kandidat ketua MPK masa bakti 2023-2024 nomor urut 3. Wah, nomor urut 3. Nomor 3 ya, Jangan lupa milih nomor 3 dan nomor-nomor yang seterusnya. lainnya. Semua kalian pasti punya pilihan masing-masing. Betul. Ini keren banget, di sini ada yang ganteng-ganteng, di sini ada yang cantik-cantik. Didominasi banget ya, bisa terlihat nih wajah-wajah seorang pemimpin gitu. Calon-calon pemimpin ya. bener Kita doakan semoga di masa bakti mereka semuanya terjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk sekarang ya, ini pertanyaan simple banget. Bagaimana sih perasaan kalian semua setelah kemarin tuh udah live dikasih pertanyaan yang menegangkan Iya, dari awal sampai akhir itu kan kita durasi hampir ada 1 jam lebih gitu loh. Iya, 2 jam lebih ya kan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dicerna gitu, bisa dijawab sampai pertanyaan-pertanyaan individual dan juga pertanyaan-pertanyaan hot kan dari guru juga ada, bahkan dari alumni Semanti pun juga memberikan pertanyaan menguji kalian semampu apa sih kalian itu dalam berbicara, dalam menjawab pertanyaan dengan kita nggak dikasih jeda waktu. Iya. Kita tuh jawab tuh sambil mikir tuh ngomong gitu loh. Iya, otodidak bener banget. Otodidak ya. Mungkin siapa yang mau jawab duluan dari kalian? Ada yang mau jawab duluan? Baik nih. Ini izin menjawab ya. Nggak usah Tidak formal. Iya, santai aja. Rasa pengalamannya yang kemarin ya diawali dari gak usah lama-lama deh, dari paginya deh berangkat sekolah. Di situ tuh rasanya itu tuh Oke, jadi tuh aku awal-awal berangkat sekolah itu pagi-paginya aja aku tuh udah overthinking setengah mati tuh, udah mikir ya Allah nanti pertanyaannya gimana, nanti kayak pertanyaannya susah atau enggak. Itu dari malamnya bahkan itu udah coba mencermati, bener-bener mencermati visi misinya aku sendiri. Itu mulai dari visi perkataannya tuh bener-bener aku serapi. Habis itu aku memikirkan kemungkinan pertanyaan, udah bener-bener sampai kayak gitu banget kan. Itu malam-malamnya kan. Terus pagi-paginya juga nih masih overthinking sampai akhirnya berangkat sekolah tuh. Di sekolah udah lumayan lupa nih karena ada pelajaran. Terus aja kemarin kelasnya aku itu tuh ada lukisan. Jadi lumayan nih. Oh, kita nggak diajak nih. Ini tuh memeriahkan Iya, kan. Ini betul. memeriahkan karena kita tuh habis menang. Betul. Yang
lutisan di situ otaknya tuh ya lumayan ya refreshing sebelum pusing-pusing tuh pagi-pagi. Ya udahlah merayakan tuh lutisan selesai, dilanjut ke pelajaran biasa. Di pelajaran biasa juga lagi nih overthinking lagi nih, mikirin Allah nanti gimana siangnya sorenya gitu kan, sampai akhirnya udah di waktu mau tanya jawab, ganti baju di situ udah sambil ya mencoba merilekskan diri sampai ya aja nih ya, kalau aku ini kalau misalkan lagi deg-degan atau lagi tremor itu suka sakit perut. Iya, jadi tuh kayak sakit perut gitu tiba-tiba, jadi tuh kayak aduh rasanya tuh sakit perut banget, pengen ke Yang belakang. penting tuh nggak sampai pegangin batu sih. Udah dong, udah enggak. Ada di Smati susah ya nyari batu ya. Iya. Di kelas aja loh. Di sepatuin kelas sendiri. melihara batu. Iya, kita udah punya teman. Buat apa? Karena kan pelajaran kita tuh sangat menegangkan kan, nggak mungkin loh kita mau tiba-tiba tolong dong aku mau ke kamar mandi, nanti lama ditanya temen, ih kamu habis ngapain? Habis itu ya. Baik, nanti kalau misalnya sekelas ini pada emang lagi sakit perut gitu langsung semuanya pegang lagi. Iya. Sekarang berpegangnya pada batu ya, kepada Tuhan. Waduh. Gitu ya kan, terus sakit perut sampai sakit perut apa ya udah tuh dimulai sesi tanya jawab. Sebenarnya itu pertanyaannya emang beragam banget ya, mulai dari yang sebetulnya masih bisa dijawab, masih basic lah istilahnya ya kan, itu macam-macam sih. Terus kayak responnya Alin sendiri itu juga macam-macam, misalkan dari awal-awal pertanyaan itu kan masih bisa dijawab gampang, jadi kayak oh ya udah sih masih bisa. Terus juga waktu pertanyaan itu kan hostnya, MC-nya ya kan, MC-nya memberikan pertanyaan dan itu posisinya harus langsung dijawab, gak ada jeda waktu, bener-bener gak ada kita tuh waktu buat mikir sama sekali. Itu sebetulnya tuh bikin deg-degan banget. Takutnya apa? Takutnya tuh barangkali yang pertama jawabannya tuh kayak kurang masuk akal, atau misalkan kayak jawabannya tuh kurang pas gitu. Tapi alhamdulillah bisa dong, tetap bisa tuh. Ya perjuangan banget lah, pokoknya banyak perjuangan banget. Habis itu masuk ke pertanyaan yang rada hot ya kan, sampai guru-guru. Terus FYI juga ya, kemarin waktu tanya jawab itu di belakang layar juga ada tuh beberapa guru, ada juga kakak-kakak kelas yang sama-sama mendampingi. Terima kasih juga ya buat guru dan kakak-kakak semua yang mendampingi. Terus dilanjut ke pertanyaan itu tuh, pertanyaan yang paling epic itu tuh pertanyaan buat individu, dimana ya Allah itu pertanyaannya tuh bikin otak tuh mikir banget gitu loh. Alin aja nggak sampai nggak sampai ngeh kalau ternyata bakalan ada pertanyaan itu masuk ke untuk teman-teman semua, ke Alin sendiri. Jadi kayak ya Allah, kita tuh kelabakan banget, tapi kerennya tuh kita semua bisa dong. Wah, applause dulu sih buat kita. Bangga banget tuh bisa jawab. Terus sampai akhirnya berapa jam itu ya kemarin pertanyaannya aja 2 jam, 2 jam lebih lah. ya, 2 jam lebih kan. Terus juga habis 2 jam lebih akhirnya sekitaran jam 4 atau setengah 4 ya jam setengah 4-an ya. Itu kan dimulai dari jam 2-an, dari jam setengah 2-an tuh habis, ya pokoknya habis isoma zuhur sampai jam 4-an itu baru selesai. Dan itu habis selesai lega banget rasanya, bener-bener kita applause banget ya pokoknya buat kita semua gitu. Udah bangga banget udah selesai. Ya udah, yang tadinya awal mula sakit perut udah enggak tuh herannya. Iya, jadi tuh sakit perutnya tuh cuma pemanis doang sebetulnya, seperti itu. Terus FYI aja waktu itu kan emang lagi posisi tanya jawab, dan kelas-kelas lain itu juga ternyata pada jam kos, betul kan ya katanya? Betul, ya jam betul kos. banget. Jadi teman-teman yang lain juga pada seneng tuh, yang lain pada nonton, katanya ih Alin enak banget kemarin kita jam kos cuma nonton live gitu, kata teman-teman yang lain yang di kelas. Dan kalian tahu itu tuh ternyata viewersnya lebih dari 300 loh. Iya, lebih dari 300 Iya. yang nonton. Bahkan itu juga kata temennya Alin itu ya, ada juga alumni yang ikutan nonton sampai Banyak, sampai sampai komen di komen. live katanya. Itu alumni itu juga seneng banget sih rasanya, kayak bisa ditonton sama banyak orang, bisa istilahnya tuh kita semua bisa bareng-bareng menunjukkan bahwa inilah kita gitu. Kita penerus ya, Seman. kita penerus, amin, yang bakalan insya Allah bikin semakin makin bagus gitu, Makin keren. Makin keren. Jargonnya kan semakin keren. Terus udah segitu doang ya, intinya seneng banget, senang, deg-degan, takut, sampai sakit perut jadi satu, pokoknya menangin banget deh. Itu pengalaman, istilahnya pengalaman bukan 1 tahun sekali lagi, bukan, tapi seumur hidup sekali. Betul kan? Betul banget. Dah cukup ya. Ini tuh basicnya Alin, backgroundnya Alin tuh dia emang suka banget cerita. Jadi memang kalau di sini yang talk aktif banget Alin, ya mohon maaf banget ya, memang kita tadi sudah terwakilin oleh Jawabannya jawabannya Alin. Alin, tapi mungkin kan
berbeda. Mau dong coba dari Iyas. Ya Allah. Ya Allah, gitu. Rasanya kemarin coba. Jadi tadi tuh gak usah jangan aku. Ternyata Oh iya, sendiri itu kemarin jujur sebenarnya dari malamnya sampai pas mau pelajaran itu masih biasa aja. Tapi pas lihat yang lainnya pada nervous sambil ngafalin visi-visi itu jadi ikutan. berarti Kebelet Kebelet pipis. Oh, ini sakit salah satunya kebelet ini ya. Salah satunya kebelet pipis. Tapi pas ganti baju itu niatnya mau pipis sekalian tapi lupa. Pak, sakit. Berarti kamu tahan sampai akhir dong? Iya, apalagi di sana pakai AC. Oh iya, dingin banget ya, tuh udah gak tahan ya. Lanjut. Tapi alhamdulillah sih pas jawab itu kita kode-kodean. Oh, kode-kode. Saling membantu. Kamu dulu biar aku mikir dulu. Saling membantu. Gitu. Jadi kemarin alhamdulillah lancar jawabnya. Alhamdulillah sih, mereka tuh waktu di akhir acara tuh mereka bilang, aduh sebenarnya kita nggak bisa jawab. Gue bingung banget dong ya, kayak nggak bisa jawab tapi bisa jawab gitu loh. Iya, kemarin tuh apa yang bilang kayak gitu ya? Pasrah. Pasrah, udah pasrah tapi jawabannya itu sangat-sangat memuaskan. Ayo, bisa lanjut. Kalau dari aku sendiri, emang deg-degan parah ya. Dari semalam juga waktu malamnya itu udah sempat belajar tentang visi misi itu tadi. Paginya juga masih tetap belajar juga. Cuma karena menurut aku sendiri kan public speaking aku itu masih sangat-sangat amat sangat kurang. Jadi kayak dilihat dari calon-calon yang lain kayak, duh nanti gimana ya? Takutnya aku sendiri nih nanti yang kayak kelihatan banget public speakingnya jilat banget. Jadi takut banget ya di situ. Cuma alhamdulillahnya kemarin sebenarnya nggak terlalu ini ya. Maksudnya nggak terlalu banget. Nggak terlalu menekan. Nggak terlalu menekan. Ini kan kalau menekan katanya. Ya Allah. Apa ini mau dibikin yang menekan? Ya, jangan ya. Podcast Di kami nafas. Iya. Bernafas dulu. Bernafas dulu ya. Kemarin habis diintimidasi, kayak merasa diintimidasi, sekarang kita enjoy aja sih. Tidak terlalu puas dengan jawaban yang kemarin sebenarnya karena sangat banyak yang kurang sebenarnya. Cuma karena ya sudah terjadi ya udah pasrah aja. Bener. Aku juga kalau orangnya deg-degan itu kayak apa ya? Udah bener-bener ngeblank semua, hilang semua ya. Udah nggak. Ya udahlah intinya ngomong aja udah, yang ada di otak udah omongin aja semuanya. Tapi aku tuh salut banget sih sama mereka berenam, walaupun mereka tuh dalam situasi yang menegangkan gitu, tapi masih bisa menjawabnya itu dengan sangat-sangat baik gitu loh. Karena apalagi katanya udah ngeblank, udah nggak ada di otak, pasrah, tapi tuh emang bener-bener kalian tuh masih bisa baik gitu loh, masih bisa bagus, apalagi di depan kamera gitu kan. Iya banyak banget yang nonton lagi ya. Bener tadi kan kamu bilang ya, yang udah terjadi ya udahlah. Tapi kita bisa perbaiki. Kalian kan nanti ada orasi dan kalian harus melakukan usaha yang terbaik buat orasinya supaya orang-orang tuh minat buat milih kalian. Kalian tuh meyakinkan para audiens, anak semati dari kelas 10 sampai kelas 12 supaya kalian tuh bisa kayak mensulap mereka, meyakinkan mereka bahwa ayo dong pilih aku. Jadi jangan takut kalau kemarin mungkin live-nya kurang memuaskan, kalian bisa perbaiki besok pas. Iya betul. Siap. Kalau dari Farah nih, Oke, izin untuk menceritakan sesuatu ya. Jadi sebelum itu kan pasti ada yang namanya pemberitahuan. Nanti ini ada tanya jawab harus begini. Wah di rumah itu udah kayak aduh deg-degan banget kayak nanti gimana kalau misalkan aduh pertanyaannya gimana, kalau misalkan pertanyaan gak bisa saya jawab gimana, aduh kayak bener-bener tremor. Apalagi kan kemarin juga saya punya kesibukan lain di organisasi lain, terus juga emang ada yang namanya Prokja juga, terus saya juga dikejar-kejar ini loh, ini disuruh ini itu, ininya kapan, jadi kayak jadwalnya itu tabrakan. Dan kemarin juga kan ada latihan upacara, terus ada pertemuan Jutin PMR, jadi saya aduh ini saya milih yang mana, terus kalau misalkan saya ikut ini nanti barangkali ini ya ada yang gimana, jadi saya di situ kayak aduh pusing banget. Terus juga sebelum ada tanya jawab kan di kelas, terus teman-teman saya tuh saya nanya, aku nanya, aku juga teman-teman jadi jadi lebih deg-degan ya. Aduh kamu tanya apa gitu. jadi kayak misalkan kamu apa sih nanyanya, jangan susah-susah gitu loh barangkali. Terus di kompor-komporan juga sama teman-teman yang dari kelas lain, aku nanya loh, aku nanya susah loh. Jadi kayak
Jadi itu kepikiran loh, jadi menurut aku sendiri kayak yo jangan dikasih tahu gitu. Jadi kayak aduh, selain itu juga pengen yang namanya memberikan yang terbaik, tapi kemarin kalau menurut aku pribadi jawabannya aku kurang memuaskan karena apa ya, yang bener kata Alin itu kan dikasihnya tanpa jeda, tanpa kita pikir, jadi kayak spontan. Jadi MC-nya ngomong kita harus jawab. Jadi ya Allah, terus di dalam hati kayak ya Allah, kuatlah hamba ini. Jadi semoga bisa menjawab dengan baik gitulah. Tapi ya sudah lah, seperti Nata bilang, apa yang kita lakukan ya sudah, itu berlalu. Jadi semoga di orasi kita berenam menjadi yang terbaik. Amin. Ya buat teman-teman podcast juga yang mau nonton nanti orasinya bisa di hari Senin ya nggak sih? Dari Bamba yang kemarin kayaknya paling tegang gitu loh di sebelah aku. Udah gini terus gitu loh. Iya. Udah dari kemarin. Dari aku sendiri sih sama ya kayak yang disampaikan teman-teman sekalian. Kayak udah dari rumah tuh udah tegang banget loh. Kayak sehari-hari sebelumnya waktu udah ada pengumuman nanti hari ini mau diadain tanya jawab gitu kan, sampai kepikiran aduh nanti pertanyaan itu gimana gitu kan. Pertanyaan kan kita nggak tahu gitu. Terus sampai kemarin tuh sampai sakit gitu loh mikirin itu sakit. Sampai sakit loh. Sampai berangkat negeri gitu. Iya. Separah itu kan? Ya sangat nervous banget ya. Terus ya pas kemarin udah ngelakuin itu INA itu ya udah legowo banget. Terus Tapi alhamdulillahnya tuh di briefing ya hari-hari sebelumnya. Ya coba aja kalau misalkan hari Jumat paginya baru kita langsung gitu. Aduh tuh mau mati dadak sih kayaknya. Mau mati dadak. Itu sangat dadak gitu ya. Wah, ini terakhir nih. Coba ya. Habis nih. Gimana Pins perasaannya? Dari malam dan paginya itu ada satu yang ganjil soalnya tabrakan antara Q&A itu ada tes BCSKA sama latihan upacara. Nah, tapi alhamdulillah setelah aku koordinasi dengan teman-teman akhirnya ada yang membantu, jadi di-handle. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah membantu. Nah, jujur ya, waktu paginya itu dari rumah itu biasa aja, keadaan tuh fine-fine aja, tapi waktu jam pertama pelajaran itu rasanya itu lemes banget, sakit. Ini jadi saya tuh raganya ini lagi sakit tapi berusaha buat nggak apa-apa karena bentar lagi ada Q&A kan, ya kali saya Q&A sambil hirup fresh air. Emang jadi jompo. Nah, tapi saya selalu berasa buat relax, dan alhamdulillah ya waktu jam pelajaran itu relax, gak ada rasa deg-degan berlebih. Nah, puncaknya ini waktu detik-detik sebelum Q&A. Nah, kalau Alin sama Yes tuh kebelet, aku beda lagi. Itu kemarin Kak Nathan megang ini aku ngecek jantung aku. Itu kalau dipakai detektor, kalau tidak grafiknya itu udah kayak Kayak mati. jalan tol mulus. Aduh, jangan sampai dong, jangan sampai. Ini Masih masih ada nggak? Masih ada nggak? Oh, masih ada. Udah ditanam lagi. Oh iya, bisa ya. Udah dibautin lagi Iya. jantungnya. Tapi alhamdulillah walaupun pikiran tuh udah panas banget, udah kayak kita itu sebenarnya buat jawab pertanyaan ini benar-benar otaknya itu dipros banget. Itu kalau boleh jujur, ini tuh jiwa kayak udah gak sadar tapi mulut tuh ngomong terus. Nah, jadi alhamdulillah lega setelah Q&A itu lancar, dan kembali lagi aku ngecek latihan upacara dan alhamdulillah lancar juga. Nah, gitu sih. Ya, jadi masing-masing calon ini mempunyai ketegangan masing-masing. Lebih menegangkan ya daripada presentasi kelas. Ada yang sampai kebelet, ada yang sampai pipis, ada yang udah ngeblank, macem-macem banget. Ada yang sampai sakit, sampai 1 minggu kali ya. Sakit tremornya gitu loh. Nah, aku mau tanya nih, tapi ini ya nyerempet-nyerempet soal masa lalu gitu kan. Masa lalu biarlah berlalu, tapi masa lalu tetap diingat-ingat terus nih ya kan. Kadang kan kayak kalau misalnya kita melakukan hal yang nggak expect banget di masa lalu kan, kayak kenapa sih gue lakuin itu gitu kan ya. Malu gak sih? Iya, kayak malu gitu gak sih. Kayak jadinya tuh pengen
ingin kembali throwback ke Jangan masa sampai, lalu terus kita ketawain dirinya kita gitu kan. Nah, aku mau tanya nih kayak kalian tuh kan dulu pastinya pernah melampaui masa SD, SMP, dan sampai sekarang SMA. Ada nggak sih perubahan dari kalian itu dari SMP ke SMA? Apalagi sekarang kalian tuh udah mau jadi calon ketua gitu loh. Ada nggak? Mungkin dari SMP ke SMA-nya gitu, mungkin dari dulu kamu anak introvert gitu kan, yang tertutup gitu kayak wibu. Aduh, ini sama ibu banget ya, sama ibunya. Karena di sini ada wibu guys, di sini ada wibu ya. Nanti kita bahas apa nih? Demon Slayer, One Piece. One Piece, Piece. One Piece. Aku suka Gojo. Berpromosinya ke Gojo Gojo. satu. Ayo siapa nih? Ada mau jawab nggak? FYI juga, saya dari SD, SMP itu basicnya memang pramuka. Jadi dari SD, SMP itu bener-bener latihannya itu tali temali, ada latihan PBB dan lain sebagainya yang bener-bener pramuka. Terus waktu di SMA, memang di SMP itu pernah mau daftar OSIS, tapi waktu itu emang bukan takdirnya, jadi saya tidak dimasukkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Terus waktu di SMA, duh, jadi pengen nih tahu, pengen gimana sih OSIS, terus juga termotivasi sama kakak-kakak yang hebat-hebat banget. Plus waktu di MPLS, mereka bilang di depan, jadi ih, saya juga pengen. Terus itu tuh menumbuhkan jiwa-jiwa yang pengen ikut sertaan. Terus jadi memang saya dari kecil tuh pengen yang namanya mandiri, karena ya flashback juga karena saya sudah ditinggal ayah dari kecil, jadi itu jadi aduh sedih, gak boleh sedih. Jadi harus yang namanya mandiri, kayak walaupun teman-teman yang lain pergi sama ayahnya, keluarganya untuk tamasya, saya sendirian di rumah untuk tetap belajar. Itu kan namanya membangun prestasi diri. Walaupun memang kita punya kekurangan, tapi jangan membuat kekurangan itu tetap menjadi kekurangan. Jadi harus dikembangkan menjadi sebuah kelebihan. Jadi perkembangan saya dari SD, SMP hingga SMA, saya belajar dari kesalahan, gimana saya bisa menginjakkan dari SD, SMP itu lalu SMA adalah sebuah perkembangan yang bagus. Karena kan yang namanya hidup tuh susah memilih susah, karena setiap perjalanan kita pasti ada yang namanya masalah, kekurangan dan lain sebagainya. Jadi saya juga belajar dari situ. Kenapa saya pengen ada di sini? Karena saya pengen menunjukkan kepada orang tua saya, terutama ibu dan ayah saya yang ada di sana, bahwa ini loh anak kecilnya ayah dan ibu sekarang sudah bisa mandiri seperti itu. Tapi tuh emang jadi independent woman kan gak ada salahnya gitu loh ya kan. Independent woman tuh malah bisa segalanya gitu loh, kayak gak usah minta bantuan siapapun. Tapi ya kita sebagai makhluk sosial kan pastinya perlu ya. Tapi kan kalau misalnya independent woman kayak lebih keker lah ya istilahnya gitu kan. Aku berdiri dengan kaki iya, sendiri. betul, berdikari ya gak sih. Nih siapa lagi nih? Kayaknya tuh kita harus tanya pojok sana gak sih? Iya, kan kita senggol ibu. Tapi jangan bahas anime. Kita nggak menerima One Piece. Aduh, jangan gitu, nanti pengeluar kita. Oh iya, buat kalian yang ibu tolong ya, jangan senggol kami. Boleh dong nanti kita nonton live actionnya ya buat One Piece. Kita tonton bareng-bareng nobar guys. Gimana nih? Ya buat saya sih seperti yang dikatain Cece tadi ya, dulu tuh pas SMP tuh saya tuh kayak introvert banget loh. Di kelas tuh kayak sendiri gitu, bahkan teman tuh cuma 1-2 orang aja. Dan BTW, aku sama dia tuh sekelas, guys. Gosong banget gak sih? Terus aku tuh, tapi aku ngerasa sekarang, wah dia udah makin keren, makin tinggi, Wah, makin pintar asik. ngomong. Dulu tuh sumpah ya, dia tuh cuma duduk di bawah AC udah. Di bawah AC. Pantesan dingin nih ya. Dingin banget. Aura cool ya. Ya dulu kan lihat tuh pas MPLS, pas SMP ngeliat kakak-kakak OSIS, kayak tuh keren banget kan pakai blazer gini. Terus nyoba tuh masuk ke organisasi OSIS kan. Terus ya karena bukan takdirnya kan nggak masuk ya, nggak keterima. Terus ya sempat gimana kan karena nggak keterima, kayak sedih gitu kan ya. Setelah sedih ya udahlah, mulai mengikhlaskan gitu bahasanya. Terus setelah SMA ada organisasi lagi, ada OSIS MPK, terus milih MPK ya kan. Terus akhirnya keterima alhamdulillah, dan sekarang ya bisa duduk seperti ini bersama teman-teman kandidat ketua OSIS MPK yang lainnya. Itu tuh suatu kebanggaan sendiri bagi saya.
Bamba tapi nggak sampai sakit kan waktu itu. Enggak. Aku itu enggak, itu baru kemarin aja. Palingan nangis. Mereka nangis ya. Nangis 3 malam ya. Iya. Aduh. Dari siapa dulu nih? Aku pengen yang aktif banget nih kayaknya Alin ya. Kayaknya dari tadi dia tuh gatel banget gitu loh, pengen ngomong lah ya kan. Yang penting kalau gatel jangan mencoba orang sih. Dulu deh ya. Sebenarnya cewek independen kalau ngambil cowok orang. Oh iya. Gak boleh ngambil cowok orang tuh. Oke. Lanjut ya, saya nih ke Alin nih. Kalau misalkan ditanyain, sebetulnya ya betul kata Mbak Kia, basicnya Alin itu emang ngomong. Jadi ibu sama abahnya Alin itu tuh dari dulu tuh emang udah bilang, Alin mah anaknya cerewet, gak bisa diem, petakilan gitu-gitu, sering dibilang tuh kayak begitu. Itu emang bener-bener dari TK ya, dari TK tuh petakilan. Bayangin anak cewek suka manjat-manjat pohon dan lain sebagainya. Wah udah pokoknya ancur banget deh, gak apa-apa. Itu namanya, itu aktif banget ya pokoknya. TK, SD, SMP, terus sebetulnya itu emang sih basicnya Alin di ngomong itu emang udah agak kelihatan waktu lagi SD. Itu tuh udah mulai kelihatan, jadi kayak udah mulai berani kayak maju gitu, berani-berani buat ngomong di depan kelas ya, ngomong di depan teman-teman yang lain itu udah berani. Cuma ya emang sih baru sekedar berani doang, bukan berarti yang wah banget begitu kan. Terus ada juga nih, tapi tuh waktu Alin sering maju kayak gitu tuh teman-teman Alin itu sering bilang gini kayak, Alin kok Alin berani sih maju ke depan gitu, emang gak malu? Terus Alin jawab, sebetulnya emang malu, cuma kan Alin disuruh sama guru gitu. Jadi tuh awal mulanya Alin bisa itu terpaksa, lalu terbiasa. Aku terpaksa Nyaman ya dengan paksaan itu akhirnya ya. Iya betul, kayak ditanyain kok Alin bisa sih maju di depan, ya kan aku disuruh guru, kalau aku nggak disuruh aku juga nggak mau gitu. Benar prinsipnya aku tuh dulu tuh kayak gitu, sama persis tuh sama anak-anak yang lain. Cuma ya itu betul kata Mbak Cece nih, aku bisa karena terbiasa. Jadi karena emang udah sering berjalan lah seiringnya waktu sampai ke SMP. Cuma emang ya ini di SMP tuh pengalamannya sedikit agak kelam ya, waktu itu sempet ya kena bentrok lah sama teman-teman kelas yang lain. Intinya kayak gitu biasa anak-anak SMP suka berantem gitu ya kan, berantem. Masa-masa aku berawal. Iya gitu. Tapi pernah berantem gak sih sampai tonjok-tonjokan? Alhamdulillah nggak sampai jembak-jembakan. Aduh. Tapi saya pernah. Aduh. Dulu kan aku waktu SD, aku udah pernah nonjok temennya aku. SD, bener kan? Nonjok. Iya. Masya Allah. Akal banget itu ya ampun. Kelihatan sih bagiannya seperti sekarang. Jiwa-jiwanya tuh. Iya. Aku kan ya. Aku beda lagi. Kalau aku yang ditonjok. Kamu korbannya. Sama cewek. Bisa nanti kamu ini nyampaikan aspirasi ke MPK mungkin ya. Karena korban. Korban tonjokan. Komisi Perlindungan Pertonjokan. Oh ini yang kemarin OTW kalau jadi presidennya aku bikin sih. siap. Oh, Harus mantap. dibikin, oke? Kayak gitu. Aduh berarti mau gantiin siapa nih? Oh mau nyalon capres. 2008 nggak sih? Tahun depan nggak sih? Tahun depan 10 tahun yang akan datang. Oh 10 tahun. Aduh Cece. Nunggu. Cece Cece, hidup Cece. Bersama Cece Indonesia. Insya Allah. Insya Allah. Pertonjokan. Tapi aku juga suka ditonjok kok. Ditonjok apa nih? keduanya. Ditonjok uang. Ditonjoknya apaan? Ditonjok realita. Aduh, tiba. Gak sanggup sih kalau realita mah karena aku disakin aja gitu ya. Iya, karena disakin Betul. banget. Jiwa dan fisiknya kena ya kalau ditonjok realita. Oke, lanjut nih. Lanjut ya, ya pokoknya waktu di SMP sempat ada down, akhirnya tuh rada diem dikit, cuma ya nggak sampai diem banget sih, tetep aja orang basicnya Alin itu ngomong, jadi nggak bisa diem banget lah. Cuma ya itu waktu Alin sempat maju gitu, sempat presentasi bener tuh, waktu itu tuh waktu SMP itu presentasi, cuma ya gitu gak ada yang dengerin posisinya, sakit banget gak sih presentasi gak didengerin, tapi yaudah nggak apa-apa. Terus habis itu tuh gurunya Alin tuh langsung bentak ke kelas itu loh, ke kelas teman-temannya Alin sambil bentak kayak ada orang yang maju di depan tuh didengerin, setidaknya tuh kalau nggak mau beneran dengerin ya pura-pura dengerin gitu buat menghargai. Nah dari situ Alin tuh udah mulai termotivasi lagi nih, walaupun SD itu Alin udah bisa ngomong, tapi kan SMP-nya rada redup gitu ya kan, rada pendiam. Sampai akhirnya ada guru yang bilang kayak gitu, Alin udah berani pede lagi. Tuh jadi bener-bener apa ya, Alin bisa jadi kayak gini juga bukan karena Alin sendiri, karena emang banyak faktor pendukungnya, banyak bapak ibu guru juga teman-teman yang lain yang ikut dukung, makanya Alin tuh bisa sampai kayak gini gitu. Sampai akhirnya ya udah masuk ke SMA, bener nih.
pasti itu faktor pertama kenapa. Oke, terus dilanjut ke jenjang SMA tuh, masuk ke SMA emang di SMP dulu udah sempet ikut OSIS, cuma ya tau lah karena masa-masa corona gitu kan, jadinya kita nggak aktif sama sekali, cuma diem di rumah ya kan, nggak berangkat sekolah. Terus akhirnya di SMA daftar lagi deh. Daftar itu awal mulanya emang gara-gara ngeliat kakak-kakak kelas yang lagi pada itu kayak ngenalin organisasi, itu keren banget. Itu yang pertama Alin lihat tuh siapa ya? Kanatan, ya nih Kanatan yang pertama Alin lihat. Jadi itu bener-bener apa ya, keren banget gitu loh. Menurutnya Alin bisa berdiri di depan pakai blazer, terus kayak ramah sama adik-adiknya, bergaul maksudnya itu kayak iyalah pokoknya gitulah sama adik-adiknya. Sampai waktu itu tuh siapa ya, bener Kanatan. Itu tuh Kanatan waktu itu kan posisinya udah jadi ketua belum ya bro? Belum, ya waktu itu Kanatan posisinya emang belum jadi ketua OSIS tuh, belum jadi ketua OSIS masa bakti 2223. Tapi di situ Kanatan kan emang menjadi panitia gitu kan. Dia tanya tuh ke semuanya, kira-kira siapa nih yang mau masuk OSIS, buat ada yang berani maju nggak gitu buat menceritakan kenapa ingin ke OSIS. Itu seangkatan posisinya itu berarti 360 anak tuh pada diem semua, nggak ada yang angkat tangan. Alin bingung lah, kenapa nggak ada yang angkat tangan sama sekali gitu. Itu ada kakak-kakak kelas lagi nanya nih, Alin mikir, duh lumayan nih, akhirnya Alin angkat tangan gitu kan. Baik aja sih, kalau saran Alin ya, kalau mau kelihatan itu tuh caper dikit gak Oh, banyakin camuk guys. Iya, tapi yang dalam artian positif ya. Ya, yang pasti jangan caper ke cowok. Ini kenapa sih kisahnya kamu? Dicaperin. Aduh, Aku secara nggak langsung menceritakan pribadi ya. Iya, ini kan pasti bisa nanti kita bikin a day in my life. boleh sih ya, sini kita bikin podcast untuk host. Oh, kamu juga. Aku kan deketin Fadil. Iya, ada cowok. Kamu nyinggol aku. Iya. Kamu deketin Fadil. Gue deketin temenan. Oh, aku kira dia sama. Yakin temenan? Boleh ya. Yakin. Nah, kita harus tetap di jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus. Make up dikit gak apa-apa. Kalau itu iya, make up dikit gak apa-apa. Ya nggak ya? Tapi kalau dibelok balik lagi dong. Iya, jangan. Selama bisa akun, jalanin aja. Gitu. Iya, kita berdua calon-calon lagi Fadil. Ya Allah. Berdua. Entar Fadil, kamu mau milih yang mana antara Ceci dan juga Iyas? Jangan lupa sepatu kacanya kan, Waduh. supaya bisa kelihatan nih siapa yang cocok gitu. Ya, sepatu kacanya disuruh siapin tuh si Jangan Fadil. lupa, jangan lupa. Cinderella dong. Iya, kan Cinderella. Iya, sepatu kaca pakainya. Terus gitu gak ada yang mau maju, angkat tangan akhirnya ya udah. Alin carmuk tuh, Alin angkat tangan seret gitu. Akhirnya Alin maju, terus ternyata tanpa Alin sadari dengan cara Alin kayak gitu ternyata udah mulai kelihatan tuh. Akhirnya ya udah Alin mulai berani, Alin asah terus aja sampai akhirnya Alin masuk OSIS, keterima. Terus Alin asah sampai Alin ada di titik sini gitu. Alin udah jadi Alin yang sekarang berkat Alin yang dulu gitu, berkat kesalahan-kesalahan Alin yang dulu yang udah dibenerin, berdirilah Alin di sini. Seperti itu sih pengalamannya. Banyak dramanya, cuma nggak masalah ya, namanya juga hidup. Iya, hidup pasti banyak masalah. Ya nggak Banyak sih? liku-likunya kalau kata lagu. Bener. Kamu mau nyanyi bahasa Enggak ya, lagu? insya Allah. Nanti yang nyanyi biarkan Smarty Voice aja. Oh iya, aduh kita nggak ada Smarty Voice nih di sini. Kapan-kapan next time ya, Next time kita bakal episode. Smarty Voice sih. Jadi tuh kita di sini podcastnya emang mengundang siswa-siswa yang berpotensi gitu. Kayak mereka-mereka ini juga ya. Aku tuh sebenarnya iri banget loh sama kalian. Karena dulu tuh pas aku SMP tuh ya, aku tuh dulu OSIS. Iya, aku nyalon ketua gitu kan. Dan aku tuh udah kayak ibaratnya tuh dulu sebenarnya bukan nyogok, tapi tuh kayak iya. Ayo. Sebenarnya tuh bukan nyogok, tapi dulu aku tuh PDKT gitu sama kakak kelas gitu kayak iya sama kayak kak pilih aku dong gitu kan. Tapi nanti aku ngasih misal coklat batangan gitu atau apa gitu nanti. Effort banget iya, ya? iya Effort jadi nanti aku pilih kamu gitu, makasih ya coklatnya gitu. Iya. Bener dipilih nggak? Enggak. Kampanye dong. Coklatnya doang diambil nggak milih. Kampanye. Iya. Kampanye mana? Aku nggak balik model. Aku nggak balik modal kayak yang milih aku tuh waktu itu bener-bener kayak cuman 200 berapa gitu, yang lain tuh 200 tapi kan aku tetap kalah gitu, tetap kalah. Jabat kan. Iya, tapi cuma sebagai Ya, sekretaris nggak apa-apa. gitu kan. Dan terima kasih alhamdulillah ya waktu itu. Dan ya itu sih tadi kepotong corona ya, jadi aku kayak nggak berguna banget gitu loh waktu OSIS di SMP. Ngomong, kita tuh bingung. Berangkat nih ya langsung sertijab loh ke anak yang
ngapain ya kemarin gitu loh. Iya kayak bener-bener gak ada kerjanya, berangkat tuh cuma langsung menyerahkan jabatan gitu. Kalau Is gimana? dia udah gini, gue lagi. Kayak bombastis Kayak banget iya, loh. kamu kenapa sih sama aku ya? Sekarang kita temenan loh. Emang itu cuma teman. Kamu apa? Lebih dari teman. Gak dong. Katanya kamu mau sama Fadil. Enggak, enggak boleh. Enggak, oh iya nggak boleh. Tapi dia gini, nggak boleh. Gak boleh. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Enggak, Asikin aja. nanti ditonjok. Oh iya, nanti dicoba sama kamu. Ya kan Cek. aku udah dimenonjok dan suka ditonjok. Oh iya. Imbang lah ya. Sekarang boleh ya? Ayo. Karena dulu komisi perlindungannya belum dibikin. Oh iya. Iya. Nanti kalau komisinya udah, boleh dong Boleh, kita mau cek-cek. adain ring dong di sini, aula. Terus ada Mbak. Terus gimana ya? Sini udah pada nungguin. Iya. Terus siapa dong lo? Oh, itu perubahan dari SD guys. Iya. Jadi di SD itu sebenarnya aku itu fisiknya lemah, jadi nggak terlalu aktif yang gimana gitu. Tapi kan emang kamu tuh lemah lembut gak sih? Iya, lemah lembut Iya. mulai. Seperti suka. Maksud Dari- kamu apa mulai? Maksud kamu apa? Iya. Dari kecil itu aku kan anak tunggal. Oh, anak tunggal ya. Aku juga anak tunggal. Juga. Ya, dengan ini saya jodohkan kalian berdua ya. Aku maunya yang lurus. Oh, maksud kamu? Lanjut, Yes. Jadi benar-benar dibikin biar nggak apa ya, nggak yang reka-reka lah. Jadi dibikin biar nggak boleh kasar gitu, nggak boleh yang nekat-nekat gitu, naik nyampe manjat pohon, nyampe. Oh enggak, aduh, siapa nih? Ini ayam mereka jual ya. Tunggu kalian aja ya. Gimana sih? Nah terus aku itu benar-benar nggak ikut kegiatan apa-apa di SD, jadi cuma fokus ke akademik. Nolep. Bukan knowledge juga, cuma ya fokus di akademik gitu, Iya, fokus ke ada lomba apa gitu. Wah, iya bagus. Nah terus di SMP itu ternyata kan di sana itu organisasi sama ekstrakurikuler itu benar-benar difasilitasi. Nah terus kebetulan fisiknya juga udah lumayan kuat gitu, jadi nekat. Aku dari TK ikut organisasi. Yang penting sih nggak jadi bawang aja sih. Iya, maaf ya Bapak. Dipakai Iyas. Iya. Nekat ikut ekskul macem-macem sama ikut organisasi. Nah terus tapi kayak apa ya, di sana tuh kayak ih kok enak gitu, terus aku nyoba lagi gitu. Oh, lagi ya. Kayak ini dong, pedagang boras. Mama nantinya sama ketagihan gitu kan. Tapi emang sih kayak kita tuh harus mencoba banyak hal kan. Kayak coba-coba berhadiah. Sekarang buktinya kalian udah di Iya. sini gitu loh, jenjang yang lebih tinggi, bisa jadi ketua lagi. Aduh, aku tuh ya dari dulu tuh gak pernah jadi ketua gitu loh. Pasti aku jadi bawahan terus gitu. Ini suara hati Tias ya. Iya. Kita bikin hashtagnya. Hashtag apa nih? Suara hati. Suara hati ya. Ya, bisa diramaikan ya nanti ya. Boleh banget dong ngepost foto aku. SS jangan lupa ya. SSSS jangan lupa di SS. Ini Hafiz nih kayaknya pengen jawab nih dari tadi. Betul. Nunggu giliran. Oh iya. Teman-teman, Hafiz ini jualan burger, kalau boleh pesen burger di Pantas banget masuk ke kelas kita. Masuk ke kelas kita nih anak sebelah. Iya. Burgernya dong tolong dibeli. Iya bener. Iya waktu itu aja kelas aku bawa burger gini. Aduh kok burgernya dong gitu. Kata yaudah aku beli 2 gitu kan. Oke Mbak Kia besok doang ya. Ini kan demi membangun perekonomian ya teman-teman. Iya. Perekonomian mana? Perekonomian kamu apa semati? Pribadi. Oh, pribadi. Bagus. Jadi jiwa ini ya, perjuangannya nih udah usahanya tuh udah dari awal nih. Jadi bisa nanti, oh kamu mau jadi pengusaha? Amin. Amin. Doakan Tapi ya. kan sebelum kita ke jenjang yang lebih tinggi, kita belajar dulu. Oh iya betul sih betul. Kasar. Boleh dong nanti kalau aku sarannya sih nambah varian gitu ya. Boleh. Misal ada kebab gitu, kayak ada mie jontor kayak apa, mie slebel itu loh. Itu jualan aku sih. Oh iya, kamu udah jualan lagi. Ya aku udah capek ya. Iya, kenapa jadi bahas jualan? Ntar dulu Mbak Wirausaha nih. Jadi gimana Hafiz? Soal pengalaman dari SD sama SMA Iya. ya. Ini aku ceritain ya lucu-lucu ya. Ini
waktu SD itu aku memang sering ikut lomba, tapi gak pernah menang. Sama. Itu aku TK belum pernah menang sama sekali. Itu waktu SD itu aku sok-sokan ikut geng-geng nakal. Ceritanya biar gini ya Bang, jejak seorang tongkrongan kami. Bukan tongkrongan kami. Dikit ya. Dikit, nanti jangan lupa ya editornya ya. Ngalamin ini enggak masa-masa yang Jackmania, Viking, Bobotoh? Waduh. Ngalamin. Viking, bro. Dia udah ketawa dulu jangan. Kabur. Tuh dulu waktu kelas 5 sama 6 itu waktu istirahat itu sering banget ikut geng-geng itu ke luar sekolah main di tosanya orang itu naik tosa. Nah itu sampai jam pelajaran dimulai itu belum balik-balik. Nah giliran udah balik tuh udah masuk, sampai beberapa kali tuh dihukum lah di depan. Tuh puncak-puncak tuh waktu kelas 5 SD sampai ranking aku tuh turun. Nah waktu kelas 6 masih juga, tapi agak-agak mulai berkurang ya. Dan dan ranking juga naik, dan alhamdulillah sempat dapat prestasi waktu itu pas 2018 di Olimpik yang di Widuri itu waktu masih dibuka itu lomba TK, alhamdulillah juara 3. Nah itu memang dari dulu itu kalau soal akademi memang itu basicnya aku di akademi, karena aku nggak punya bakat di olahraga atau seni dan sebagainya. Olahraga itu susah ya? Soalnya dari kondisi fisiknya aku sendiri juga itu yang kurang mendukung di olahraga. Nah masuklah di SMP. Nah di SMP itu dulu tuh sistemnya buat masuk OSIS tuh yang jadi ketua kelas sama wakil ketua kelas itu yang masuk OSIS. Nah, tapi sekarang udah ganti Udah pasti. Ya. Udah pasti ketua wakil masuk. Ya, itu waktu aku kelas 7. Nah, waktu itu sebenarnya yang jadi ketua kelasnya itu bukan aku, tapi waktu wali kelas bilang ke ketua kelas kamu ikut OSIS, ketua kelasnya itu nggak mau, dia bilangnya malu. Nah akhirnya aku yang mewakili. Nah di semester 2 karena sistemnya kayak gitu, yang ketua sama wakil ikut OSIS, nah digantilah ketua yang lama, diganti aku. Nah itu di kelas 8 itu aku masih inget banget, November 2020 itu aku lagi rebahan siang-siang, tiba-tiba dapat telepon. Nah diangkat, nah itu pesannya bilang aku jadi calon ketua OSIS. Tiba-tiba banget. Iya, nggak dites, nggak diwawancara, itu ditunjuk aja. Serasa jalur orang dalam ya. Nah itu. Jalur hoki sih. Jalur hoki. Nah disuruh lah bikin visi misi sendiri. Waktu itu ya sempat nyari di Google lah. Itu perjalanan kita semua. Ya, terima kasih Mbak Google. Bisa endorse dong Google. Iya, taruh sini nanti logonya Alhamdulillah. gede. Step by step dari penyampaian visi misi lewat itu direkam, lalu pemilihan tuh pakai Google Form. Google Form alhamdulillah aku dapat suara terbanyak, dan itu jadi ketua OSIS masa jabatan 2020-2021. Nah tapi sayangnya aku jadi ketua OSIS di masa pandemi. Semuanya itu pada Nah, masih masa-masa sedih. yang bikin aku terheran, aku kegiatannya itu selama jadi ketua OSIS tuh nggak berkontribusi secara langsung di sekolah. Tahu nggak aku sama ketua OSIS tuh ngapain? Nonton seminar. Ada seminar. Iya, kayak ada Online seminar, iya seminar online. Nah itu ketua sama wakil dua-duanya itu disuruh nonton seminar gitu, webinar secara via online, waktu itu di Zoom. Nah sampai di tahun 2021 aku belum ngapa-ngapain, udah
Pilkotos yang baru aja. Ya Nah. bingung nih ngapain aja ya. Nah itu, jadi dari ketidakpuasannya itu yang bikin motivasi aku dari sejak awal sebelum masuk SMA itu pengen jadi pengurus OSIS. Nah tapi nih ada satu yang bikin sakit hati karena Luapan hati Nih. sekarang habis. aku kan waktu jadi ketua OSIS itu memang gak ngapa-ngapain karena kondisinya kayak gitu. Iya, betul. Nah, kurang ajarnya ada temen yang bilang apa tuh ketua OSIS AFK. Ada ini ML ya. Buat temen yang nyebut saya tandai bukan. Bertandain loh Kalau di gitu. sini set gitu orangnya. Nanti kita taruh di sini ya. Saya lupa siapa aja ngomong gitu. Berarti banyak dong. Iya, ya banyak ya. Boleh lah. Fotonya Oke. kirim ke Bang Editor. Ya, dilanjut waktu aku masuk SMA, alhamdulillah masuk SMA 3. Waktu itu open recruitment OSIS dan mendaftarlah step by step dilaluin. Alhamdulillah keterima jadi pengurus dan sama jadi pengurus selama 1 periode itu belajar banyak soal kepemimpinan, soal handle gini-gini. Soalnya kan kalau di SMP jadi pengurus OSIS itu kan masih ngikut guru. Nah, kalau kita di SMA kan mandiri. Nah, alhamdulillah nggak nyangka sih sampai di detik ini bisa masuk di jajaran bersama calon ketua OSIS NMPK lainnya. Wah, tapi Banggaan ya. expect gak sih waktu dari dirinya kamu SD yang beler banget gitu, yang nakal banget sampai ini bolos kan, bolos Iya. pelajaran, terus kamu sekarang bisa jadi yang diri kamu yang sekarang gitu loh, bahkan jauh lebih baik daripada diri SD-nya kamu dulu sampai ikut Viking dan lain-lain. Yang penting gak ikut masuk sih. Ini tuh kamu tuh judulnya tuh memperbaiki fitrah diri. Iya, tapi expect gak sih kamu Fit? Kayak kalau lihat dari dulu ya, kayaknya expect sih. Tapi ya alhamdulillah kita kan sebagai manusia memang fitrahnya itu untuk memperbaiki diri. Waduh, bahasanya aku tuh jujur sangat-sangat berat ya fitrah. Tuh kemarin juga waktu live juga aduh bahasanya Ya ini anak PPNU. Wow, pantes. Kalau IPPNU itu pelajar putri ya. Oh, PPNU. Aduh salah. Dikoreksi langsung loh. Kalian malu? Ih, aduh malu. Kalau nggak malu. PPNU. Iya, PPNU ya cewek. Iya, kalau dulu tuh memang bener tapi nggak sampai yang ikut tawuran segala macam ya. Jadi sebenarnya masih dalam masalahnya gini, kalau saya ikut tawuran, teman-teman yang lain pada ke rumah sakit, antar saya. Masih antar ya. Jadi aku nggak mau ambil resiko. Beban tim dong. Berarti kalau diajakin ML jangan mau nih sama Fit, beban dong. Iya, iya. Nih kita perlu kenal tangga nih, kayaknya tadi udah tergambar wajah-wajah. Iya. Ikut juga nih kayaknya. Iya, tapi sekarang sama Iya. Ayo kita pasti tuh ada cerita Kecilin yang dong Mbak suaranya dong. Aduh. kita ceritakan. Kalau aku dari SD itu sebenarnya kayak Alin ya, kayak kalau yang gak ditunjuk ya nggak maju kayak sebenarnya pengen menjawab, misalnya kayak ada apa-apa gitu pengen kayak aku pengen maju, aku tahu, tapi kayak malu, masih ada rasa malu gitu ya. Jadi itu bener-bener harus ditunjuk dulu kayak ternyata kamu yang ini ya, kamu yang ini ya gitu. Kalau aku SD juga kan memang lebih ke akademik juga ya, jadinya sebenarnya dari orang tua aku sendiri itu benar-benar sangat mendukung aku sekali dalam ikut organisasi apapun, bukan organisasi doang sih, kayak ibu dulu aku SD itu sempat disuruh ikut kayak apa ya, lestari gitu, Ekstrakurikuler untuk apa les? iya, karena dulu itu sebenarnya aku pemalu, jago kandang gitu. Kayak kalau di luar itu kayak pemalu, tapi kalau udah sama orang-orang yang dikenal, wah jelalatan banget. Emang sih. Berarti langsung ada berarti berarti waktu sama orang lain tuh kamu juga image gitu ya. Nanti kalau udah sama orang-orang yang dikenal itu langsung pecalitan. Korea Bisa
ya gitu, memang dari dulu pemalu. Tapi dia ikut loh, ikut kayak gitu tuh bisa-bisanya. Iya, bisa-bisanya dia ikut tapi ikut. Iya. Makanya itu yang saya sesalkan sampai sekarang itu kenapa dulu saya ikut gitu-gitunya. Aduh, baru menyesal. Kalau kamu bisa balik, kamu ngapain? Ngetawain nggak? Ngetawain kamu yang dulu tuh. Itu yang bukan ini. ngetawain sih, Tapi- ngakak di depan. Iya, betul banget sih. Tapi ini dari Caca nih ada lagi nggak? Mungkin ya, ini agak serius sedikit. Aduh, serius nih. Agak serius, tapi nggak serius banget, gampang kok. Nih, apa sih impian kalian tentang Semanti ke depannya? Pas kalian udah menjabat menjadi masa bakti 2023, 2024, impian kalian itu apa? Buat Semanti keren. Keren itu apa? Kreatif, edukatif, religius, empati, nasionalis. Kenapa dong? Iya, kita tuh semanti banget. Iya, namanya aja podcast anti anak semanti. Alin tadi waktu ditanyain kamu tentang impian, dia udah kayak semangat. Iya, udah semangat banget. Mungkin impian kamu banyak banget ya. Oh, Alin. banyak. Apa? Contohnya? Ini kalau kita interview Alin doang ini bisa sampai besok nggak? Nggak bakal selesai. Gimana Alin? Impiannya ya, ingin memajukan Semanti, tapi bukan memajukan Sampai sampai ke tahun. rutan. Sampai baru tahun maksudnya ya. Dimajukan sampai ke rutan, bukan yang kayak gitu, oke? Ingin memajukan Semanti itu dalam artian memajukannya itu besar sih ya sebetulnya, kayak pingin ini apa ya, itu namanya tuh kayak hidden cita-citanya Alin itu tuh pingin supaya Semanti itu bisa dikenal secara luas gitu loh. Jadi bukan bener-bener hanya di internal aja dikenalnya, tapi benar-benar sampai kalau bisa tuh misalkan dikenal ke SMA lain gitu, atau mungkin gini deh, ini kan dari sepersekian sekolah di Pemalang itu kan yang paling sering menonjol biasanya ya SMA sebelah gitu ya kan, SMA sebelah. Tapi Alin tuh juga pengen membuktikan kalau SMA 3 juga sama kayak mereka gitu. Jadi tuh bukan berarti angka 3 itu terkenalnya yang ketiga, enggak kayak gitu konsepnya. Alin tuh inginnya tuh benar-benar SMA 3 tuh terkenal, yang paling terkenal gitu. Itu ambisinya Alin, pingin bener-bener dikenal sampai kalau bisa tuh ke eksternal gitu, misalkan ya terkenal sampai ke kabupaten, ke provinsi gitu-gitu, pinginnya sih. Itu hidden cita-cita yang semoga aja bisa tercapai. Amin. Kan keren tuh misalkan kayak gitu. Terus kalau ditanya terkenalnya dari apanya, ya banyak, bisa mulai dari segi akademisnya, non akademisnya, terus dari gini loh, karena kalau dilihat-lihat nih ya, Alin tuh udah lihat potensi dari siswa-siswanya, dari angkatan-angkatannya, dari mulai angkatannya Mbak Kia ya kan, Mbak Kia dan kawan-kawan itu sebenarnya udah banyak banget potensinya. Di angkatannya Alin itu juga Alin lihatnya lebih banyak lagi, jadi tuh kayak setiap tahunnya itu tuh potensinya tuh nambah terus, bener-bener kelihatan lah pokoknya. Jadi tuh kayak ini kalau misalkan SDM-nya bisa diolah jadi lebih baik, itu terkenalnya bisa wah ke ya pokoknya gede lah, pokoknya bisa benar terkenal itu pokoknya ya kan. Apalagi kan SMA 3 ya kan, bayangin misalkan SMA 3 tuh terkenal sampai ke provinsi misalkan gitu. Nanti kalau misalkan ada berita-berita SMA 3 paling bersih kebersihannya misalkan gitu ya kan, dinobatkan sebagai sekolah ini gitu kan, keren banget gitu ya kan. Kitanya bangga, guru-guru bangga, masyarakatnya juga bangga dong. Bukan ini tuh namanya tuh bukan menaikkan nama sekolah lagi, tapi udah menaikkan nama daerah gitu misalkan. Itu cita-citanya Alin. Terus ya gitu sih. Tapi kalau nggak usah jauh-jauh ya, kalau itu cita-cita hidden yang emang pingin dilaksanain. Cuma kalau untuk jangka awalnya ya, step awalnya sih inginnya tuh bener-bener semua apa yang udah dibangun di SMA 3 itu tuh dimaksimalkan banget. Misalkan nih kayak ini podcast ya, ini kan baru nih, dimaksimalin terus, pokoknya tuh dikejar terus sampai bener-bener maksimal banget. Ini istilahnya tuh kayak se-podcast ini itu tuh kayak pintu awal buat menuju jalan yang lebih gede lagi kayak gitu, betul kan? Betul banget sih. Kalau misalkan kita berani ngolah, kita bisa ngolah, bisa terus inovasi ya kan. Pokoknya tuh kita jangan sampai terpatok sama yang lalu-lalu. Kalau kita punya ide, kita punya hal-hal yang sekiranya hebat gitu di ide kita, laksanin aja gitu. Nah, nggak ada yang namanya nggak mungkin. Mungkin aja, yang penting kita mau berusaha seperti itu. Nothing is impossible ya. Nothing is impossible. Jadi itu harus benar-benar dimaksimalkan lah, benar-benar memajukan dalam segala hal, mulai dari akademis, non akademis, sumber daya manusianya gitu-gitu. Jadi tuh small is beautiful itu betul. Bukan berarti sekolah kita tuh kecil tapi kita nggak bisa apa-apa. No, itu tidak seperti itu ya teman.
semakin terbatas apa yang kita punya, semakin inovatif juga ide yang kita punya seperti itu. Jadi itu harus benar-benar dimaksimalkan. Bagus banget sih Alin. Semoga bisa tercapai ya ke depan. Amin. Doakan saja. Nih MPK siapa nih yang mau menyampaikan impiannya? Yang penting jangan kode-kode. Sweet deh, sweet banget sama ini ya. Hobi Hobi Pak kan berdua, bertiga dong. Iya. Hobi Leo tetap harus gemulai. Sama di sini cepet. Buat aku Bapak sih, boleh dong madepnya ke sana gitu. buat aku sih sama kayak Alin ya, semoga kedepannya itu Semanti yang keren ini menjadi lebih keren lagi gitu. Betul. Prestasinya tuh lebih banyak lagi, bukan terkenal karena ya tahu sendiri ya kan, tapi terkenal karena prestasinya baik akademik maupun yang non akademik, gitu aja sih kedepannya. Ya pasti kita ingin yang terbaik banget. Iya, buat yang sekolah kita inilah, Iya. buat sekolah. Ditingkatkan terus apa yang ada, inovasi terus apa yang kita punya. Oke, karena kita ini ada keterbatasan waktu ya. Mungkin kan aku pengen banget nih sebenarnya nanya-nanya kalian lebih dalam gitu kan. Ya, dalam gitu, sedalam samudra. Iya. Tapi aku pengen deh ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ini nyerempet-nyerempet tentang kemarin juga tentang kepemimpinan. Nah, kan banyak nih ya kayak dari kita atau dari masyarakat lain kalau perempuan tuh nggak cocok jadi pemimpin gitu loh. Ini tuh sebenarnya kan tidak setaraan sosial. Ya kayak ngapain sih perempuan kan cuma di dapur gitu kan. Ngapain jadi pemimpin yang tinggi-tinggi? Udah pemimpin apa? Perempuan tuh basicnya di dapur aja gitu loh. Menurut kalian tuh gimana sih? Dari sisi pandangnya cowok dulu ya, aku pengen banget nih. Ya aku ya dia udah semangat banget. Cowok itu cowok ya. Itu cowok. Kalau menurut Gini dong, Mas. kalau menurut aku sendiri itu sebenarnya cewek itu ya dibilang butuh gak terlalu, tapi dibilang gak butuh juga butuh gitu. Soalnya di dalam kepemimpinan itu kan ada, kita itu harus effort, harus peduli ke anggota-anggotanya. Nah cewek itu kan punya sifat keibuan yang kepeduliannya itu nantinya gede banget buat anggotanya. Jadi sangat dibutuhkan gitu loh. Tapi semisal full cewek juga nggak bagus karena kita juga butuh ketegasan dari laki-laki. Makanya kalau kepemimpinan itu misal kayak kepemimpinannya banyak kayak MPK OSIS ini kan 3 kepemimpinan. Nah itu sebisa mungkin 2 gender itu ada, jangan cuma salah satu. Betul banget. Ini kan dari segi IAS. Coba dari yang cewek Farah. Oh, jadi kan tidak kesetaraan gender. Iya. Jadi menurut pendapat saya pribadi ya, kalau misalkan perempuan ini kan seringnya dianggap lemah, Iya, diinjak-injak harga dirinya. Menurut pendapat saya pribadi itu tidak, karena seorang perempuan itu bukan yang harus diinjak-injak. Bahkan menurut saya laki-laki dan perempuan pola pikirnya malah lebih luas perempuan, karena mereka mereka di rumah juga diberikan nasihat kepada orang tua. Ini saya menceritakan pengalaman ya. Orang tua saya sebenarnya kalau misalkan saya ikut ini itu tuh kayak gak usah sih, kamu di rumah aja, kamu di sini aja. Tapi saya berani nentang, mah nggak mau, aku nggak mau kayak anak-anak perempuan lain yang cuma diem di rumah, nggak ada kesibukan, mereka cuma main handphone, nggak ada gunanya gitu. Jadi saya pengen jadi seorang perempuan yang memang ada value di diri kita. Jadi kayak kita tuh perempuan nggak harus ada di dapur, kita bisa memang kita di dapur, tapi kita juga punya kesibukan lain gitu loh. Jadi nggak cuma itu aja. Jadi kita sebagai perempuan tuh harus berpandangan luas. Kita nggak cuma mengerjakan satu hal, tapi kita juga bisa multi banyak hal. Jadi kayak banyak yang kita lalui, harus nggak semuanya harus dilakukan sama laki-laki. Kita juga sebagai perempuan bisa melakukan semuanya itu loh. Jadi jangan merendahkan dari diri perempuan bahwasannya kalau perempuan itu lemah, terus suka cengeng dan lain sebagainya, nggak bisa apa-apa. Itu kita bisa, cuma karena masyarakat terlalu memandang rendah wanita gitu. Jadi saya ingin yang namanya menjunjung tinggi derajat wanita, bahwa wanita tuh tidak harus ada di rumah, tapi wanita juga bisa yang memimpin. Istilahnya walaupun ya perempuan itu lemah, tapi mereka juga lemahnya ada faktornya. Karena mereka kan seperti Yes,
perempuan memiliki jiwa keibuan. Mereka memiliki yang namanya lemah lembut yang lebih dari perempuan. Jadi intinya buat kita semua perempuan itu jangan merasa bahwa kita selalu diinjak, tapi kita juga bisa menjunjung tinggi, bahkan kita bisa merangkul laki-laki gitu loh. Jadi sebagai perempuan kita harus merasakan mandiri, jadi nggak perlu yang namanya merasa direndahkan dan lain sebagainya, karena kita perempuan juga adalah manusia gitu. Iya benar banget sih, kayak aku juga kadang sebel banget gitu loh kalau misalnya sama cowok-cowok yang suka tuh cewek udahlah gitu loh, ngapain sih cewek tuh ikut-ikutan kayak gitu. Tadi juga Alin sempetnya kayaknya udah kesel banget ya sampai gitu ya Alin. Maaf nih, maaf fasilitas sekolah jangan dirusak ya, nggak bisa kasih sama aku. Oke, karena kita udah di penghujung acara, mungkin kita bisa bertanya-tanya lagi, bisa ngobrol lagi nanti di lain waktu ya. Jadi makasih banget para pemimpin-pemimpin semanti buat masa batin tahun ini sama tahun depan. Makasih banget buat jawabannya yang keren banget. Kita satu kata ya buat semanti. Semanti itu keren. Nah, aku mau tanya juga, keren itu apa? Kreatif, edukatif, religius, empati, dan nasionalis. Nah, sekarang kita udah mulai opening. Nah, ini biar Closing. iya